Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan kajian kita, masih membahas tazkiyatun nufus, 10 kiat bagaimana mensucikan jiwa. Dan pagi ini kita masuk pada poin kelima, at-takhliyatu wat-tahliyah. At-takhliyatu wat-tahliyah artinya menjauhkan jiwa dari maksiat dan mengisinya dengan ketaatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau seseorang ini ingin minum dari air yang jernih, tapi gelas yang dipakainya kotor, tentu air itu bisa tidak sehat. Walaupun air itu jelas-jelas sangat jernih, tetapi air itu akan menjadi sehat kalau seandainya gelas yang kita pakai itu juga bersih. Inilah yang dimaksud dengan at-takhliyatu wat-tahliyah namanya, bab yang kita akan bahas. Sebelum kita memasukkan air ke dalam badan kita, kita pastikan dulu gelas itu bersih. Jadi membersihkan dulu gelasnya, baru menuangkan airnya, baru kita minum. Itulah posisi hati kita. Jadi hati kita ini tidak akan pernah jernih, tidak akan pernah bersih kalau masih banyak kotoran maksiat. Walaupun kita masukkan banyak ketaatan kepada hati kita, kalau hati kita kotor itu percuma, tidak akan merasakan ketenangan dan lezatnya hati. Orang melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, zikir, atau apalah ibadah yang menopang ketaatan kita itu, kita akan kehilangan rasa lezatnya, tidak akan merasa tenang, merasa nikmat, merasa lezat kalau hati kita itu kotor. Makanya di sini pembahasan ini sangat penting sekali, karena ini puncak daripada kebersihan hati. Kosongkan hati itu dari kemaksiatan, baru diisi dengan ketaatan. Inilah bab yang kita akan bahas, poin yang kelima, menjauhkan jiwa dari maksiat, baru mengisinya dengan ketaatan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum kita bahas bukunya, saya buat pandangan dulu. Apa yang harus kita jauhi dari hati kita? Kemudian apa yang harus kita isi dari hati kita itu, supaya betul-betul kita mendapatkan kejernihan hati dan kesuciannya. Yang pertama, jauhkan hati kita ini dari hal-hal yang bisa membatalkan amalan kita. Jauhkan hati kita ini dari hal-hal yang bisa muhbitatul amal,
membatalkan amalan kita. Seperti apa? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan kesyirikan dalam hati kita, baik syirkul akbar, syirik besar, ataupun syirkul asghar, syirik kecil, seperti riya, sum'ah, dan yang semacamnya. Sebab kalau seandainya kita ini memasukkan ketaatan kepada hati kita, kita melaksanakan salat ataupun membaca Quran atau berzikir, kalau penyakit ini tidak hilang dalam hati kita, percuma salatnya. Ibu salat tapi riya, ingin dilihat orang. Baca Quran sum'ah, ingin didengar orang, percumalah ibadahnya. Makanya ini yang pertama kali kita keluarkan dari hati kita, kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billah. Barang siapa yang kufur dengan taghut kemudian beriman kepada Allah. Lihat di sini Allah dahulukan kufur dengan taghut baru bicara soal iman. Karena hati ini tidak mungkin diisi dengan ketaatan kecuali dibersihkan dulu dari maksiat. Ini yang pertama, Bu ya. Hilangkan dalam hati kita itu sesuatu yang bisa membatalkan amalan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, hilangkan dari hati kita itu penyakit-penyakit hati seperti hasad, dengki, dendam. Karena ini yang akan mengikis amalan-amalan kita. Makanya Nabi SAW mengatakan, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian dengan hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat, karena hasad itu bisa memakan kebaikan. Sebagaimana api bisa membakar kayu bakar. Maka yang kedua adalah coba bersihkan hati kita ini dari hasad, supaya ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu tidak habis pahalanya. Hasad, dengki, iri, dendam, itulah penyakit-penyakit hati. Memang agak berat, Bu ya. Kita ini semua sebenarnya ada hasad. Saya, ibu, semua pun punya hasad sebenarnya. Tetapi kalau orang itu baik, maka hasadnya pun akan baik. Tapi kalau dia jahat, itu yang kemudian menjadi jahat hasadnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, apalagi yang harus dibersihkan dari hati kita ini, ketergantungan kepada dunia. Hubbud dunia, cinta kepada dunia. Sebab kalau seandainya hati kita ini masih terpaut dengan dunia, Bu, ibadah apapun yang kita lakukan tidak akan pernah khusyuk. Sulit khusyuknya, Bu. Akan sulit sekali. Orang sholat, Allahu Akbar, tapi kemudian hatinya melayang-layang memikirkan dunia, gak akan pernah khusyuk tuh sholatnya tuh. Makanya hubbud dunya, kecintaan kepada dunia ini menjadikan hilang kenikmatan ibadah. Ibadahnya cenderung tergesa-gesa nantinya. Pamannya ada orang jualan, lagi rame-ramenya tuh, datang zuhur, sholat dia, kepikir tuh pelanggan udah ada 10 di otak dia tuh. Akhirnya apa? Udah nggak mikir khusyuk tuh. Takbiratul ihram, duduk salam lah. Rukunnya juga tidak tumanina, kewajibannya terkadang ketinggal, dan begitu seterusnya. Itu efek karena terlampau cinta kepada dunia. Bahkan terkadang karena cinta dunia lupa di akhirat. Sama sekali nggak sholat gitu ya. Sama sekali dia beribadah, tidak ada beribadah lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Mungkin ada di antara ibu yang ketika masih susah rajin ngaji. Oh, kalau ngaji nomor 1. Mulai dibentangkan ekonominya.
bentangkan rizkinya. Mulai sebulan sekali, 3 bulan sekali, hilang akhirnya. Ya. Jadi ini yang ketiga, hilangkan ketergantungan kita kepada dunia. Yang keempat, yang harus kita juga keluarkan dari hati kita adalah dosa dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berupaya untuk menjauhkan kita ini dari maksiat. Karena maksiat itu punya pengaruh masalahnya. Maksiat itu punya pengaruh kepada iman. Iman ini kalau dihantam dengan kemaksiatan lama-lama lemah. Makanya ada istilah para ulama, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa naik bisa turun. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Dia bisa bertambah dengan ketaatan, dia bisa berkurang dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentu meninggalkan maksiat ini memang berat. Tidak mudah orang itu meninggalkan maksiat, apalagi maksiatnya sudah menjadi kebiasaan hidup dia. Makanya ada para ulama yang kemudian memberikan penjelasan, ada sebab-sebab atau jalan-jalan supaya orang itu meninggalkan maksiat. Seperti umpamanya contohnya, pertama, ingat bahwa setiap maksiat itu ada madarat. Setiap maksiat itu ada madarat. Baik memadaratkan kepada jiwa dan raga kita, ataupun memadaratkan kepada rizki kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mengharamkan rizki itu terkadang karena dosa yang kita lakukan. Entah memang dikurangi rizkinya, disepikan usahanya, atau usahanya tetap tetapi dihilangkan berkahnya. Merasa tidak pernah cukup gitu ya. Kemudian juga yang kedua, harus jujur kepada Allah Azza wa Jalla di dalam meninggalkan maksiat. Sebab jujur itu adalah sebesar-besarnya perkara yang bisa kita meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Falau sadaqullaha lakana khairal lahum, kata Allah. Kalau mereka jujur, maka itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Memang betul-betul dia ingin meninggalkan maksiat gitu ya. Termasuk juga hal-hal yang bisa membantu kita untuk meninggalkan maksiat, seperti kata para ulama, jauhi teman-teman, kawan-kawan, rekan-rekan yang tidak baik. Sebab kalau kita berkawan dengan ahli maksiat, lama-lama kita ikut maksiat tuh. Ibu punya kawan ratu gibah, lama-lama ibu ikut jadi ratunya juga di situ tuh. Tapi kalau ibu berkawan dengan orang yang ahli baca Quran, lama-lama juga ingin baca Quran. Memang begitu. As-sahibus sahib, kata orang Arab itu. Kawan itu biasanya nyeret, narik. Iman narik kepada yang baik, iman narik kepada yang jahat. Kemudian juga berusaha untuk mujahadah. Lawan, harus melawan, memang harus dilawan ya. Kalau nggak dilawan nggak bisa. Karena maksiat itu masalahnya sesuatu yang dihiasi. Syahwat itu kan menghiasi. Dan kita ini mudah tertarik gitu ya. Kalau tidak dilawan maksiat itu, pasti kita akan terjerumus kepada maksiat. Makanya perlu mujahadah, bersungguh-sungguh. Kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengingat akan kematian, bahwa setelah kematian itu akan ada azab kubur, ada nikmat kubur, ada surga, ada neraka. Ingat semuanya tuh. Supaya kita berfikir panjang kalau mau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang keempat adalah bersihkan hati kita dari maksiat. Dan yang terakhir, bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang jelek, akhlak-akhlak yang buruk. Semua akhlak yang buruk lah kan itu ya. Pokoknya termasuk juga di dalamnya. Inilah 5 perkara
yang disebut dengan at-takhliyatu. Coba bersihkan dulu hati kita dengan hal-hal yang bisa membatalkan amal. Kemudian penyakit-penyakit hati seperti hasad, dengki, iri dan yang semacamnya. Kemudian juga bersihkan hati dari ketergantungan kepada dunia atau cinta dunia. Kemudian bersihkan hati dari setiap dosa dan kemaksiatan dan juga akhlak-akhlak yang tercela. Itulah poin pertama, menjauhkan jiwa dari hal-hal yang bisa mengotori. Baru setelah itu poin yang kedua, mengisinya. Kalau hati kita sudah bersih dari 5 hal tadi, baru kita isi. Dengan apa caranya kita mengisi hati kita ini? Setelah kita bersihkan hati kita, baru kita isi hati kita itu. Tentu yang paling besar adalah bihubbillahi azza wa jalla, dengan kecintaan kita kepada Allah. Sebab kalau kita sudah cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka apapun yang Allah perintahkan pasti kita lakukan, apapun yang Allah larang pasti kita tinggalkan. Karena biasanya orang yang mencintai kepada orang yang dicintai itu pasti dia akan nurut. Ibu cinta dengan suami, apa kata suami pasti ibu lakukan. Ibu benci kepada suami, suami mau nyuruh apapun malas ibu lakukan. Kalau orang sudah cinta kepada Allah, maka apapun yang Allah perintahkan pasti dilakukan tuh. Karena demi menampakkan kecintaannya. Apapun yang Allah larang pasti kita tinggalkan untuk menyenangkan orang yang dicintainya. Maka cinta kepada Allah azza wa jal ini perkara yang kedua yang harus ditanam pada hati kita, supaya hati kita ini bersih, tenang, lezat dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedua, ikhlas. Tanamkan keikhlasan. Hanya semata-mata Allah subhanahu wa ta'ala tujuan hidupnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku aku serahkan kepada Allah. Itulah ikhlas. Mencari wajah Allah subhanahu wa ta'ala saja. Karena orang ikhlas itu akan plong hatinya, Bu. Biasanya yang tidak plong itu kan yang gak ikhlas tuh. Kalau orang ikhlas tuh tenang, plong itu hatinya. Cuman kadang-kadang sering saya katakan bahasa ikhlas ini kan bahasa mudah di lisan, tapi sulit untuk dikerjakan. Ikhlas, Bu, ikhlas Ustaz. Betul, ikhlas loh Ustaz. Itu depan saya, Bu. Nanti saya pergi itu gerundel hatinya tuh. Aduh, kok gini ya? Gitu ya. Jadi kadang-kadang ikhlas itu hanya di mulut saja tuh. Memang berat, dan ikhlas itu harus dibiasakan. Seperti orang sedekah, Bu. Ibu kalau langsung sedekah 5 juta, itu semangat di awal saja, Bu. Di akhirnya nyesal tuh. Kenapa 5 juta? Tapi kalau ibu mamanya mentarbiah ikhlas itu dari yang kecil, mulai 2.000 perak, terus ningkat lagi 10.000, ningkat lagi 20.000, ningkat. Itu akan jadi ikhlasnya tuh, Bu. Tapi ada juga yang dari kecil nggak besar-besar tuh, 2.000 saja. Kenapa 2.000 terus, Om? Biar ikhlas Ustadz, katanya. Kenapa nggak 1 juta? Takut tak ikhlas, katanya gitu. Gitu. Itu nggak berusaha itu namanya ya. Maksudnya kan ada upaya terus melawan ya, supaya makin tinggi. Kemudian juga yang ketiga, tanamkan perasaan takut kepada Allah. Karena takut itu yang membuat kita tidak maksiat. Mau maksiat tak jadi. Takut, ya. Takut ada azab, takut ada bala, takut ada bencana, takut ada siksa. Akhirnya takut dia. Nah, termasuk juga menanamkan harapan bahwa dengan amal soleh saya ini mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan surga Allah, mendapatkan kenikmatan Allah. Itu juga tanamkan. Termasuk juga muraqabah. Tanamkan sifat muraqabah dalam kehidupan kita. Apa itu muraqabah?
an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Seolah-olah Allah melihat kita. Beribadahlah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau memang tidak bisa, maka yakini Allah melihat kita. Merasa diawasi gitu ya. Sebab orang kalau merasa diawasi, jangankan lagi cerita ibadah, kalau ada orang kerja kemudian ditunggui mandornya, Bu, itu orang kerja semangat, Bu, takut dipecat ya. Itu kepada makhluk. Bagaimana kepada Sang Khalik yang dia mengetahui bukan hanya gerakan yang zahiri saja, yang batin aja dia tahu. Kalau itu merasa yakin dia diawasi, pasti kehidupannya akan baik itu. Makanya berusaha untuk muraqabah ya. Itulah yang harus diisi pada hati kita. Isilah hati kita dengan muraqabah. Termasuk juga mengisi hati kita dengan zikir, karena zikir itulah yang bisa menenangkan hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan zikir kepada Allah itu jiwa akan tenang. Isi juga dengan zikir. Kemudian isi juga dengan doa. Karena doa itulah yang bisa membolak-balikan hati kita. Hati kita itu kan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa membolak-balik hati orang lain. Hati sendiri aja tidak bisa. Hati kita sendiri loh. Itu yang membolak-balikan Allah, bukan kita gitu ya. Maka yang selalu diucapkan Nabi SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, aku lihat engkau itu aja yang dibaca dalam salatmu tuh. Apa kata Rasul? Ya Ummu Salamah, hati itu berada di genggaman jari jemari Allah. Allah itu bisa membolak-balikan kapan saja dan sesuai dengan kehendaknya. Kalau Nabi saja takut dibolak-balikan hati, harusnya kita. Maka isilah hati dengan doa. Isilah hati dengan doa. Termasuk juga isi hati kita dengan mengingat akhirat, mengingat kematian, mengingat azab kubur, mengingat kebangkitan, mengingat hisab, mengingat mizan, mengingat tatayurus suhub akan diterbangkan, mengingat kontoroh ada jembatan, mengingat sorga dan neraka, supaya dengan ingatan-ingatan kita kepada peristiwa setelah kematian makin lembut hati kita, Bu, tidak keras ya. Sebab yang mengeraskan itu kan tadi cinta dunia. Cinta dunia itu yang mengeraskan. Makanya saya kalau nasihati bapak-bapak itu, kalau istri-istri antum sudah mulai keras hatinya, asik ngemol aja, kali-kali belokkanlah ke kuburan Tamyang tuh, supaya lembut gitu kan. Nanti kau akan kayak dia juga gitu. Jadi ini juga mengingat kehidupan akhirat itu. Kemudian juga masukkan ke dalam hati kita mencintai orang-orang lemah, mencintai fakir miskin, fuqara wal masakin, mencintai anak-anak yatim, mengusap kepalanya gitu ya, supaya lembut hatinya. Orang yang keras hatinya itu karena nggak pernah cinta kepada fuqara, kepada masakin, kepada aliyatama, anak-anak yatim. Hidupnya lulu gua-gua saja, itu keras hatinya tuh. Nggak punya kepekaan namanya. Maka isi juga hati kita dengan memperhatikan mereka, kasihan dengan mereka. Kemudian juga berusaha dekatkan hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah-ibadah di waktu-waktu yang Allah dekat dengan kita. Seperti mamanya di sepertiga malam akhir, kita bangun tahajud, qiyamul lail, berwudu, berzikir, baca Quran, salat dan yang semacamnya lah kan gitu ya. Itu juga hal-hal yang bisa membersihkan hati kita. Termasuk juga membiasakan sedekah. Membiasakan sedekah, karena zakat, sedekah itu kan hal-hal yang bisa membersihkan hati. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka. Jadi membiasakan zakat, sedekah, kemudian solat dan yang semacamnya. Lah inilah gambaran yang disebut dengan at-tahliyatu wat-tahliyatu namanya. Pakai kha dan pakai ha. Tahliyah dan tahliyah. Kalau tahliyah menjauhkan jiwa dari hal-hal yang bisa merusak, ya mungkin maksiat, akhlak buruk dan yang lainnya. Kalau at-tahliyah artinya mengisi dengan ketaatan. Baik, kita baca bukunya. Ya. Poin yang kelima, menjauhkan jiwa dari maksiat dan mengisinya dengan ketaatan. Hakikat kesucian adalah mengosongkan jiwa terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan membersihkan dari hal-hal yang hina ataupun maksiat ataupun dosa. Baru setelah itu mengisi dengan amalan-amalan ketaatan dan ibadah. Tadi saya sudah jelaskan. Ya, kosongkan hati itu jangan sampai disarang atau tersarang padanya hal-hal yang bisa membatalkan amal seperti riya, sum'ah, sombong, takabur, yang lainnya. Kemudian kosongkan hati dari penyakit-penyakit hati, hasad, iri, dengki dan yang semacamnya. Kosongkan hati dari ketergantungan kepada dunia, kosongkan hati dari dosa dan maksiat, termasuk kosongkan hati dari akhlak-akhlak yang jelek. Baru setelah itu diisi dengan cinta, dengan takut, dengan harap, dengan zikir, dengan solat, dengan zakat, dengan doa dan yang semacamnya. Tadi sudah saya jelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan mereka dan mensucikan mereka, dan doakanlah mereka. Kemudian di sini firman Allah Azza wa Jalla, kalimat tutahhiruhum, maksudnya tutahhirum apa? Membersihkan mereka ini di dalamnya terdapat isyarat untuk berhenti melakukan perbuatan buruk. Karena hal itu dapat membersihkan diri dari mereka dari dosa. Sedangkan firman Allah Azza wa Jalla, wa tuzakkihim, mensucikan mereka, di dalamnya terdapat isyarat untuk mengisi kekosongan jiwa dengan melakukan perbuatan mulia dan kebajikan. Jadi ayat surah At-Taubah 103 ini sebagai dalil tentang bab yang kita kaji. Kalau hati kita ingin bersih, kalau hati kita ingin suci, pertama tutahhiruhum, bersihkan dulu hatinya, kosongkan dulu hatinya. Baru wa tuzakkihim, baru isi. Kosongkan dulu baru diisi gitu ya. Dikosongkan dari apa ya tadi? Dari maksiat, dari dosa, dari akhlak yang jelek dan yang semacamnya. Baru diisi dengan ketaatan, diisi dengan ibadah. Baru hati kita itu akan bersih. Kemudian dalam firman ini kata membersihkan didahulukan sebelum kata mensucikan. Hal ini menunjukkan bahwa jiwa harus terlebih dahulu dikosongkan dari dosa, baru kemudian diisi dengan perbuatan baik. Karena itu bila seseorang ingin mensucikan jiwa, maka yang pertama kali dia harus melakukan adalah menanggalkan semua dosa-dosa yang mampu merusak hatinya, serta yang menghalanginya dari cahaya hidayah dan keimanan. Dan hal ini bisa dilihat dalam hadis Nabi SAW, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ran alladzi dzakarallahu kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya jika seorang hamba melakukan sebuah dosa, maka akan tertoreh sebuah titik noda hitam pada hatinya. Manakala ia meninggalkannya, memohon ampunan dan bertobat, maka hatinya kembali bening.
Namun bila ia kembali berbuat dosa, maka noda tersebut akan bertambah sampai menutupi hatinya, dan itulah yang disebutkan ar-ran dalam firman Allah Azza wa Jal, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. Mutaffifin ayat ke-14. Jadi kata pengarang di sini, seseorang tidak mungkin membersihkan jiwa sampai dia betul-betul meninggalkan semua dosa. Kemudian belum mengambil dalil tentang bagaimana dosa itu membawa dampak kepada hatimu. Kata Nabi SAW, orang kalau berbuat dosa satu kali, kasih titik satu, dua kali, dua titik, tiga kali, tiga titik. Akhirnya banyak titik, bintik-bintik dalam hati kita itu, lama-lama tertutuplah hati kita dengan titik-titik hitam itu. Lah kalau sudah tertutup, itu sulit mendapatkan hidayah, sulit mendapatkan nasihat, sulit mendapatkan kebenaran, sulit, karena hatinya sudah banyak ron yang menutup, akhirnya susah mendapatkan hidayah. Tapi kata Nabi SAW, kalau seandainya seseorang itu kemudian mulai meninggalkan maksiat, kemudian mengucapkan istighfar, kemudian bertobat, maka hati itu akan terbuka. Titik-titik itu akan kembali menjadi bening dan hati akan mudah menjadi taubat. Karena ada hati itu yang menerima kebenaran, ada hati yang sulit menerima kebenaran, Bu. Yang dikhawatirkan Nabi SAW itu adalah hati kalau sudah seperti gelas yang telungkup. Kata Rasulullah, kalkubi muzahiyah. Karena ada orang-orang itu yang hatinya seperti gelas yang ditelungkupkan. Kalau gelas yang ditelungkupkan, Bu, yang lubangnya diletakkan di bawah, kemudian yang tidak lubangnya di atas, mau diisi air macam mana tuh? Kalau gelasnya masih berdiri, layaknya gelas berdiri, diisi air enaklah bisa penuh. Tapi kalau ditelungkupkan gelasnya dibalik, mau ngisi air dari mana? Itulah ada hati-hati yang tidak bisa diisi. Mau diisi apa saja mental tuh, seperti air diisi kepada gelas yang telungkup itu, tidak ada lubangnya. Nah, jangan sampai kemudian hati kita itu seperti itu. Ya, jadi maka bersihkan hati-hati dari yang menutupinya, maksudnya dosa-dosa yang bisa memberikan titik-titik hitam. Kemudian hendaklah dia berupaya keras memperbanyak amal saleh yang dapat mensucikan jiwanya. Hal ini sebagaimana tertera dalam firman Allah Azza wa Jal, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad, maksudnya sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika berkata kalimat tazkiyah, penyucian itu, apa kata beliau? Sekalipun maknanya secara bahasa adalah berkembang, berkah dan bertambah kebaikan, namun kesucian itu sendiri diraih dengan menghilangkan keburukan. Sehingga tazkiyah di sini maksudnya menghimpun semua makna yang sudah dijelaskan di atas. Intinya bab ini, Bu, ya, adalah bagaimana caranya kita itu berusaha membeningkan hati, menjernihkan hati, mensucikan hati hanya dengan dua cara. Pertama, kosongkan hati dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengotorinya. Baru kemudian setelah kosong dari perbuatan-perbuatan yang mengotorinya, baru kita isi dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menjernihkannya. Dan itu sudah saya jelaskan di awal secara singkat. Wallahu a'lam bishawab. Ini pembahasan di pagi hari ini. Taib, sebelum saya tutup, silakan kalau ada yang mau bertanya.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya, ada dua pertanyaan Ustaz. Iya. Yang pertama tadi yang dijelaskan Ustaz, ketika kita berinfak banyak tadi 5 juta gitu. Pertamanya itu ikhlas, terus setelah dikasihkan itu gimana? Kok banyak kali ya gitu ya. Itu pernah terjadi sama saya, maksudnya nggak ibu-ibu ini, tetapi saya gitu. Gimana caranya menghilangkan lintasan itu Ustaz? Yang kedua, ini di daerah saya di Jawa gitu ya, yang terjadi setiap malam Jumat di kuburan itu kan. Jadi orang-orang itu Ustaz pergi habis maghrib atau mau maghrib itu datang ke kuburan, jadi dia ngaji di sana gitu. Saya tanya, kenapa kok ngajinya harus di kuburan gitu? Karena yang meninggal itu katanya dulu yang telah membabat, maksudnya itu yang pertama kali desa itu gitu. Jadi dia itu orang karomah gimana Ustaz? Tolong diluruskan ya tentang kejadian ini. Syukran Ustaz. Iya. Alhamdulillah. Tentang masalah ikhlas terpaksa. Ya. Jadi ikhlas terpaksa itu bahasanya mungkin ya. Terpaksa ikhlas atau ikhlas terpaksa? Bisa dibolak-balik lah. Iya, yang namanya hati itu terkadang dibolak-balikkan oleh Allah. Ketika mungkin di pengajian saya menjelaskan tentang keutamaan infak gitu kan. Ayo siapa yang infak untuk saudara kita di Palestina umpamanya kan. Jadi saya jelaskan keutamaannya. Semangatlah ibu, akhirnya kalungnya dilepas, antingnya dilepas semua kan. Sampai di rumah ngaca pula. Mak hilang pula lah anting satu. Tak ada gelang. Baru dia terduduk bu. Kan ada yang seperti itu tuh. Jadi dia berinfak karena terpengaruh suasana. Karena rame orang kan, gak enak juga saya nak diinfak, sebelah infak. Jadi terpengaruh suasana jadi infak. Sampai di rumah dia nyesel. Mau diminta lagi ya malu kan. Nanti apa kata dunia, udah infak diminta lagi. Lalu bagaimana solusinya? Makanya disitulah pentingnya takhliyah dan tarbiyah. Inilah yang pembahasan kita ini bu. Pembahasan pertanyaan ibu itu jawabannya di pembahasan sekarang ini. At-takhliyatu dan tahliyah. Kalau kita sebelumnya membersihkan jiwa kita dari kotoran-kotoran ria, sum'ah, takabur, dengki dan begitu seterusnya. Kemudian diisi dengan keikhlasan, iman, cinta dan yang lainnya. Maka insya Allah bu, amal apapun tidak mungkin diungkit oleh dia. Karena hatinya sudah bersih. Itulah karena hatinya tidak bersih, itulah akhirnya ya tadi ada gerutu-gerutunya tadi itu. Kenapa lah saya 10.000, coba 1.000 saja kan masih ada 9.000 ya. Itulah makanya, tapi enggak masalah bu. Mungkin pertama seperti itu. Kan namanya kita ini kan jangankan lagi soal infak bu, solat malam aja ada latihan. Kalau ibu enggak pernah solat malam, tiba-tiba bangun tengah malam tahajud 11 rakaat, apa enggak tumbang tuh. Paling malam itu saja dia solat. Tahun depan udah enggak solat lagi sampai setahun tuh. Karena enggak pernah latihan. Tapi kalau terus latihan, enggak mungkin dia tinggalkan. Nah sedekah juga sama. Jadi kalau umpamanya ada hati seperti itu bu, itu sebenarnya ibu sedang didatangi setan. Di mana setan akan membisikkan di telinga ibu sebagaimana Allah mengatakan ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan akan datang ke telinga dan memberikan was-was. Kenapa kau infak? Makanya hilang uangmu. Kenapa kau infak? Nanti kau fakir.
Kenapa kok infak? Nanti kok susah. Kenapa kok infak? Kebutuhanmu banyak. Setan datang tuh kasih was-was. Ya'idukumul faqra, menjanjikan kefakiran. Kemudian wa ya'murukum bil fahsya, habis itu pula memerintahkan kepada keburukan. Udah enggak usah infak lagi, sekali itu aja. Ngapain lagi? Itu masih belum kebayar tuh. Mulai dia kan. Setan ini seperti itu dia. Ngasih was-was untuk menyesali perbuatan yang sudah kita lakukan, kemudian mendorong untuk melakukan maksiat setelah itu. Maka apabila ada kepikiran seperti itu, Bu, langsung ibu istighfar, Bu. Astagfirullahaladzim. Enggaklah, seikhlas lillahi ta'ala. Jadi ibu langsung ingat Allah. Insya Allah, ya Allah akan ganti apa yang sudah saya infakkan. Insya Allah. Makanya kenapa dalam infak sendiri dalam Quran itu ada aturan, Bu. Ya. Walladzina idza anfaqu la tusrifu wala yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan apabila orang-orang yang bersedekah itu, apa kata Allah? Jangan berlebihan dan jangan kikir, tapi tengah-tengah. Kan itu kata Allah. Soal urusan infak aja kita disuruh tengah-tengah. Jangan berlebihan, banyak-banyak jor-joran infak habis itu nyesel. Ya. Jangan pula pelit-pelit. Orang kaya infaknya 1.000 perak. Kayak apa tuh? Kayak nggak jelas. Ya. Jadi jangan sampai kemudian berlebihan, jangan pula kepelitan. Tengah-tengah. Jadi kalau tengah-tengah itu kan kita nggak ini. Jadi menata hatinya pun tenang, Bu. Itulah makanya sebagai pelajaran, kalau memang terbentik perasaan seperti itu berarti datang dari setan tuh. Segera istighfarlah. Wallahu a'lam. Ini yang pertama. Yang kedua, persoalan di kampung ibu, saya tidak tahu ya kan, ya, karena saya tidak pernah tahu, itu baru dengar kok ada doa di kuburan, harus datang ke kuburan karena kuburan itu kuburan yang dikeramatkan. Tidak ada dalilnya bahwa doa di kuburan itu lebih mustajab dibandingkan doa di rumah atau di masjid. Bahkan boleh jadi doa di masjid itu lebih mustajab kalau bertepatan dengan waktu-waktu mustajab, seperti antara adzan dan doa, antara dua khutbah, antara asar dan maghrib dari Jumat, sepertiga malam akhir dan begitu seterusnya kan, Bu. Ya. Jadi tidak ada dalil yang mengatakan kalau doa di kuburan lebih mustajab dibandingkan doa di masjid, tidak ada. Justru kalau doa di tempat-tempat bersih kayak masjid lebih mustajab lagi sebenarnya. Jadi tidak harus doa ke kuburan, di kuburan doa kepada orang yang dikubur itu harus datang ke kuburan, tidak harus. Kita bisa doa di rumah, di tempat ibadah, di masjid, di jalan, di mana saja bisa kita berdoa. Umpamanya kita ini bawa sedekah kepada orang miskin, nemulah orang miskin di jalan, ya Allah saya sedekahkan harta ini untuk orang tua saya yang meninggal. Kan tidak harus ke kuburan. Enggak harus diajak orang miskinnya, ayo kita ke kuburan yuk. Nanti di kuburan kita ngasih uangnya. Enggak gitu kan, Bu. Jadi keyakinan bahwa kalau doa di kuburan lebih mustajab dibandingkan di masjid, maka ini tidak benar. Wallahu a'lam. Sudah? Ya, kalau sudah kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.